Bismillah. Alhamdulillah daiman nawal jazilal ifdal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbin wa al amma ba'd. Masyaallah, dalam pertemuan kita kali ini kita istiqamah dalam mempelajari merenungi fadilah-fadilah keutamaan kota Tarim, ya, dalam mengkaji kitab Makanatut Tarim Indal Arifin. Kita teruskan dalam perkataannya Imam Habib Alwi bin Syahab. Habib bin Syahab, salah satu pertemuan beliau mengatakan, ala wa nazihan an biladit tibbi malak furuh warja wa ilaiha waj'alha hilalak tarak in ruhta minha fala turzak kamalak. Ini perkataan ini syair qasidah disebutkan oleh Habib bin Syahab. Ini karangan, bukan karangan beliau. Perkataan qasidahnya Syekh Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Sakaf, ya. Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Sakaf, ya. Beliau mengatakan salah satu qasidahnya itu ini. Yang artinya, wahai seseorang yang menjauh dari kota obat. Jadi kota Tarim itu an biladut tib, ya. Biladut tib, ya. Kota Tarim itu mempunyai banyak nama. Ya. Biladul Ghanna, ya, Biladul Ghanna. Ghanna itu kalau dalam bahasa Tarimnya itu yang banyak pepohonannya. Jangan kira Tarim itu gersang sekali, enggak. Banyak pepohonan juga. Macam-macam Biladul Ghanna. Ada juga mengatakan salah satu nama kota Tarim itu Biladul Aulia, kota-kotanya para wali, saking banyaknya wali, ya. Ada juga Biladut Tib, kota obat. Obat. Al Bijab tanya, ini obat apa ini? Ya, di setiap tempat ada puskesmasnya, tak? Rumah sakitnya setiap tempat ada rumah sakit, enggak? Biladul Qalb, Tibul Qalb. Orang kalau udah sakit hati, bukan sakit hati di PHP sama temennya, enggak. Sakit hati, ada ujub, punya rasa sifat iri, dengki, sombong, masuk kota Tarim bakal mendapatkan resep dari para aulia, bakal dikasih kesehatan dari penyakit kita. Tibul Qalb, ya, obatnya hati yang kotor dan hati yang keras. Insyaallah kalau masuk Tarim sehat, insyaallah, amin ya rabbal alamin, ya. Juga Imam Abi Syahab mengatakan, oleh kadalik tibud dhahir, obat dari penyakit penyakit dhahir, ya, dan lain sebagainya, tergantung dengan husnudzon kita, tergantung dengan itikad kita. Wahai, katanya Imam Umar Al-Muhdari, wahai orang yang menjauh, ya, menjauh dari kota obat ini, malak, kenapa kamu? Ruh warja, balik kau, kembalilah ke kota Tarim. Warja waj'alha hilalak, jadikan kota Tarim itu tempat tinggalmu, ya. Jangan pindah rumah dari kota Tarim. Kalau sudah merasakan kenikmatan di kota Tarim, kau jangan keluar dari kota Tarim. Jadikan Tarim itu tempat tinggalmu. Waj'alha hilalak tarak in ruhta minha. Kalau kau keluar dari kota Tarim, ya, karena tidak ada darurat, karena tidak ada gangguan, karena tidak ada alasan yang jelas, kau keluar dari kota Tarim, maturzak kamalak, kau tidak bakal mendapatkan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Habib Alwi bin Syahab mengatakan, atuzak kamalak ada husnul khotimah, meninggal dalam husnul khotimah, ya. maknanya, aku bukan orang Tarim, aku orang Lawang, aku orang Malang, aku orang ini, masa tidak dapat husnul khotimah? Bukan seperti itu maknanya, ya. Orang yang tinggal di Tarim, kota Tarim, 99% dia bakal istiqomah. Dia sulit untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit, tidak dapat bantuan inti. Kanan orang ibadah, kiri orang ibadah, depan inti orang wali, belakang inti orang wali, tak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau istiqomah melaksanakan sesuatu yang tersebut, mudah atasnya untuk mendapatkan husnul khotimah. Kalau kau pernah tinggal di kota Tarim, kemudian kau tidak menjadikan kota Tarim itu tempat tinggalmu, ya, maka kau sulit untuk mendapatkan husnul khotimah. Nah, kau pilih husnul khotimah, pergi ke kota Tarim dengan makna yang sudah saya sebutkan barusan, ya. Lu sekarang aku tidak pernah ke Tarim, sangat mustahil beli tanah di kota mustahil sekali. Jadikan Tarim itu rumah hati kita. Faham maksud saya? Jadikan hati kita, Tarim itu rumahnya hati kita. Al-Imam Syekh Habib Hamid Asri, beliau dilahirkan di kota Tarim, nggak salah. Beliau tinggal di kota Tarim lama. Di kota Tarim ada, sampai sekarang ada rumahnya. Kemudian sama Habib Alwi bin Syahab, ya, yang kita baca kalamnya ini, disuruh pergi hijrah ke Jawa. Beliau tinggal di kota Malang. Ada di Kasin itu, ya. Yang ziarah Kasin ada.
di agak belakangnya Imamen, ya, Habib Abdullah sama Habib Abdul Qadir Al-Fiqi, itu belakangnya itu ada Habib Hamid Sri. Beliau wali besar sekali, diwanya 2 juz kita punya di rumah, istimewa. Kalamnya beliau sangat banyak memuji Kota Tarim. Beliau salah satu yang qasidahnya yang apa? Yang masyhur yang mungkin kita hafal, sar jismi huna waruhu fil ghanna. Ruh jasadku di Malang, jasadku di Kasin, jasadku di Indonesia. Sar jismi huna, jasadku di sini. Waruh fil ghanna, tapi ruhku di ghanna. Ghanna apa? Ghanna itu namanya Tarim. Syuf, bisa walaupun kita tidak pernah ziarah ke Kota Tarim, walaupun kita tidak mempunyai rumah di Kota Tarim, akan tapi bisa kita jadikan Tarim itu rumah kita. Maknanya apa? Rumahnya hati kita. Hati kita mencintai orang Tarim, hati kita mencintai aulia dari Tarim, hati kita terikat, ya. Ada komunikasi connect, ya. Kayak ente mau ngirim mau ngirim gambar ataupun suara dari HP ente, HP teman ente butuh apa? Butuh Bluetooth, ya. Kalau sekarang lebih canggih, ada share it, ada lagi apa dan lain sebagainya, ya. Itulah ada di hati kita, ya. Ada wifi-nya, ada Bluetooth-nya. Bersama para aulia kita hidupkan, ya. Apa caranya? Kita on-kan, ya. Kita on-kan agar ada connect di sana. Walaupun kita tidak pernah ke sana, walaupun kita belum pernah tinggal di sana, kita bisa menjadikan ruh kita ke Kota Tarim. Ini maknanya, makna yang sangat luas ini. Waja'ala hilalak. Kalau kita sudah terikat dengan para aulia Tarim, kita mudah untuk mendapatkan husnul khatimah. Masya Allah, insya Allah Allah yarzuqna husnul khatimah, insya Allah. Kata Habib Ali bin Syahab, syuha wa dhaif mu'assasa assasuha rijal bitarim, syuma wadifatuna nahna illal ilm. Kata Habib Ali bin Syahab, syuf, pendidikan, ya, persekolahan, proyek, pabrik yang dibangun oleh aulia Tarim di Kota Tarim itu hanya ilmu, hanya istiqomah, thariqah Bani Alawi itu 5 rukunnya, ya ikhwan. Al-Habib tulis ini penting ini, jangan harus diingat-ingat. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang Ratib Haddad dan lain sebagainya, itu mempunyai murid yang namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dihafalkan, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau meninggal di kota Hauto setelah kota Sewun. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini tanya sama gurunya Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya Habib ya Syekhi, ya Abdullah bin Ali Al-Haddad, apa rukunnya, apa pondasinya thariqah Bani Alawi? Kita akan mengikuti thariqah Bani Alawi, ya, para habaib Sada Alawi dari Kota Tarim, ya, yang digubah, yang ketuanya kepala sekolahnya itu siapa? Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliaulah yang pencetus pertama thariqah Bani Alawi. Nah, apa sih pondasi, ya, pondasi dan rukun, ya. Nah, apa? Beliau Abdullah bin Ali Haddad mengatakan 5 perkara. Yang pertama al-ilm, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Syahab dalam kitab tersebut. Al-ilm, orang yang belajar ikut dalam thariqah Bani Alawi harus mempunyai ilmu. Gimana hukumnya ini, hukumnya itu, gimana caranya masuk ibadah ini dan lain sebagainya. Ilmu sangat luas, wahai ikhwan. Ilmu sangat luas, sangat penting. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hambanya dalam ibadat ataupun muamalah ataupun munakah dan lain sebagainya kecuali dengan ilmu, ya, kecuali dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Syekh Zubat. Siapa orang masuk dalam ibadah tidak mempunyai ilmu, a'maluhu marduda, amal perbuatannya itu la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu al-awwal syahada ilmu, seperti yang dikatakan oleh Al bin Syahab dalam perkataan ini, ya, ilmu. Yang pertama apa? Yang kedua, pertama ilmu. Yang kedua itu al-amal, ya, mengamalkan ilmu kita. Percuma leero tapi gak diamalno, ya. Kita belajar untuk mengamalkan semampunya kita lemah, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu mempunyai suka dunia, kita punya syahwat, kita punya syaitan juga dan lain sebagainya, kita punya hawa, kita punya nafsu. Akan tapi kita mujahadah bersungguh-sungguh, ya. Apalagi anak pondok, alhamdulillah khair kabir jiddan ni'mah wafirah, alhamdulillah. Nah, itu mengamalkan ilmu kita, ilmu. Yang kedua al-amal, yang ketiga al-ikhlas, mengamalkan dalam ilmu kita, mengamalkan dalam amal-amalan kita, dalam yang kita mengamalkan ilmu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Yang keempat itu adalah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kelima adalah sifat wara, sifat hati-hati, meninggalkan sesuatu yang syubhat, meninggalkan sesuatu yang makruh, takut terjerumus dalam sesuatu yang muharramat,
sesuatu yang haram. Nah inilah ya pondasi rukun-rukun siapa orang yang masuk ya dalam thariqah Bani Alawi, seperti yang dikatakan oleh Habib Ali bin Syahabillah. Ya, proyek pabriknya kita ya orang Tarim itu adalah tugas kita adalah hanya untuk mencari ilmu. Wala haliyatuna illal ilm. Dan tidaklah kita menjadi orang indah, tidaklah kita menjadi orang istimewa, tidaklah kita bisa menghiasi diri kita kecuali dengan ilmu. Masya Allah. Imam Hasan Al-Basri, saya itu termasuk tabi'in, ulama tabi'in, mengatakan, "Lau kanat lil ilmi surah, lakanat suratuhu ahsanu minasyamsi wal qamari wan nujumi was sama." Sungguh kalaupun ilmu itu bisa digambarkan, ya, ilmu itu bisa digambarkan, pasti gambarannya ilmu itu lebih indah, lebih istimewa, lebih mulia daripada langit, bumi, bintang, bulan dan lain sebagainya. Karena ilmu nggak nampak, jadi orang mungkin meremehkan. Ya, ayo mondok, males. Ya, aras-arasan lah. Harus walaupun nggak mondok, harus mencari ilmu, menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya. Wahakata, inilah yang bisa, sesuatu yang bisa menghiasi diri kita, hati kita itu hanya dengan ilmu. Na'am wala zinatuna ilal ilm. Nah, keindahan kita, perhiasan kita itu hanya ilmu. Karena syekh wa ishrin madras bi'inat fa kayfillah bitarim. Dulu itu ada, kata Ibnu bin Syahab, dulu itu ada 20 dan lebih ada madros. Madros itu ya pelajaran ya majelis yang dibahas dalamnya beberapa kitab dan beberapa ilmu di kota Inat. Dari Tarim ke Inat itu kira-kira 40 menit lah. Kira-kira 40 menit. Kayak Lawang ke Belimbing lah kira-kira. Tarim ke Inat. Inat itu ma'ruf. Ada siapa di kota Inat, ada siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Kabilah, kalau inti habaib inti nemu kabilah Al-Haddar, Al-Muhdar, ada lagi bin Jindan, ada lagi bin Futaim, ada lagi Al-Hamid. Itu semua anaknya siapa? Bin Hafid. Itu semua adanya keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, di zaman dahulu di kota Inat itu ada 20 sampai lebih ada madros ilmu. Gimana kalau di Inat aja? Ya, yang ulamanya, aulianya tidak seberapa banyak ditimbang Tarim, banyaknya madros, banyaknya ulama seperti itu. Apalagi di Tarim, lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Tapi sekarang di Inat agak berkurang dan aulia-aulianya ini agak mastur, banyak yang mastur, banyak yang tersembunyi. Nah, kan tetapi insya Allah Allah yuhyi mamat wa yuriddu mafat. Semoga Allah SWT menghidupkan apa yang sudah hilang dan mengembalikan apa sesuatu yang sudah sirna. Insya Allah sudah menghidupkan lagi dengan barakahnya Allah SWT. Fakifah karena Tarim jannah, kata Al Mishar. Sungguh Tarim itu adalah surga. Ya, jannah dunia Tarim, surganya dunia itu di kota Tarim. Ya, jannah qabla jannah. Ada surga sebelum surga. Ada surga dunia sebelum surga akhirat. Kalau menurut pandangannya para aulia, surga dunia itu apa? Tarim. Kau mendapatkan ibadah, kau bisa istiqomah, kau bisa mendapatkan ilmu, itu surganya kita. Ini orang-orang yang budayanya nyeleweng dari thariqah kita. Surga dunia itu di Perancis, ya. Surga dunia itu di mana? Di Eropa, di Amerika. Kadhib, bohong dia, tidak mengerti hakikat hidup. Ya, berapa umur kita? 60, 50. Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikat kehidupan itu dengan ilmu dan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Lima fiha mimman dhammat rijal ilm wa rijal wara. Kenapa kota Tarim menjadi kota surga dunia? Karena sudah dihimpun, sudah didekati, sudah ditinggali oleh para aulia yang dekat di mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Saleh Al-Hamid, saya tutup dengan ini. Kata Habib Saleh Al-Hamid, Sahib Tanggul, Sahib Saleh bin Muhsin Al-Hamid mengatakan, Tarim fiha Tarim wa man sakanha daiman mustaqim. Kota Tarim, siapa yang tinggal di kota Tarim pasti dia istiqomah. Tarim wa man sakanha daiman mustaqim. Kota Tarim, siapa yang tinggal di kota Tarim maka dia bakal istiqomah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan barakahnya Tarim, barakahnya ahlu Tarim. Ya Tarim wa alaha, ya Tarim wa alaha, ya Tarim wa alaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa bil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.